Ada riset kebahagiaan yang terpanjang. Dilakukan oleh Harvard Studies on Adult Development. Studi Universitas Harvard tentang orang-orang dewasa. Harvard Studies on Adult Development. Itu ada presentasinya di YouTube, penontonnya paling banyak. Guru tertarik, bukunya dibeli, bukunya berjudul Good Life. Dari ini, bagus sekali. Ada 80 manusia yang hidupnya dimonitor selama 80 tahun. Kalau nggak kebayang ada penelitian seperti itu. Jadi manusia yang sama dimonitor 80 tahun. Ada yang mati muda, ada yang bunuh diri, ada yang gagal, ada yang gila, tapi ada yang berumur tua kemudian bahagia. Sedikit, di antara 80 tersisa sedikit. Dan yang berumur tua itu dibahagia, diteliti secara lebih dalam oleh dokter psikiatri dari Harvard. Kesimpulannya bagus sekali. Thanks God, Guruji baru tahu 10 tahun terakhir ilmu ini, tapi 40 terakhir sudah mengembangkannya bersama keluarga kecil di rumah. Yang membuat manusia dan sehat, bahagia sampai usia tua adalah kualitas hubungan kita dengan orang dekat. Sekali lagi, kualitas. Sehingga kita bersyukur di keluarga Compassion, jumlahnya sedikit, tapi orang-orangnya sangat berkualitas. Ya, di rumah Guruji punya ibu, punya 3 putra putri, 5 cucu. Ada yang kurang, ada yang tidak sempurna. Tapi kita belajar meningkatkan kualitas dari hari ke hari. Kalau di sekitar Anda adalah orang-orang yang sangat berkualitas, energi orang berkualitas itu membagi energi kesembuhan dan umur panjang. Makanya diulangin cerita di awal adik-adik remaja. Lebih baik punya sedikit sahabat tapi berkualitas dibandingkan banyak kenalan tapi panas. Apa yang sahabat yang berkualitas? Bergantian saling mendengarkan, bergantian saling memaafkan. Biasanya orang yang kualitasnya sama dengan kita, vibrasi energinya serupa, sedikit menimbulkan iri. Kalau dia lebih tinggi, kita bisa bahagia. Kadang-kadang dia ketinggian bahagia, kebahagiaan dibagi kita. Dan di atas semuanya, tatkala kehidupan meluncur turun, bisa sakit, masuk rumah sakit, gagal, tidak punya uang, meluncur turun. Lihat orang-orang yang masih datang, biasanya nggak banyak. Orang-orang yang masih peduli tatkala hidup kita meluncur turun, itulah orang yang paling berkualitas. Tepuk tangan. Tapi agar bisa berjumpa sahabat yang berkualitas, Anda di dalam harus berkualitas dulu. Karena hanya bunga yang mengundang kupu-kupu dan lebah. Hanya kolam yang basah yang bisa menghasilkan lotus indah. Hanya ia yang punya kualitas di dalam yang bisa mengundang sahabat yang juga berkualitas. Agar Anda berkualitas di dalam, ini lagunya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Tepuk tangan yang bagus. Anda lihat tubuh Guruji banyak yang gak sempurna. Ya, hidungnya mancung ke dalam. Tapi orang Chinese bilang itu hidung hoki, mendatangkan banyak rezeki. Anda lihat rambut Guruji tidak ada rambut. Tapi ingat, kalau bintang film botak tarifnya turun. Tapi kalau pembicara publik botak tarifnya naik. Oh. Artinya apa? Apapun yang Anda punyai, lihat dari sisi-sisi yang layak disyukuri. Jangan mengeluh, Tuhan, kenapa kulit saya terlalu hitam, itu cepat mati itu.
Kenapa rambut saya keriting, tuh ntar lagi bunuh diri tuh. Kenapa orang tua saya bertengkar? Yang dipertengkarkan hal-hal yang bikin sedih. Jadi percakapkanlah di dalam hanya hal-hal yang penuh penerimaan. Syukuri apa-apa yang Anda punya. Tatkala kecermin, bisikkan mantranya. Ini mantra untuk orang yang dicermin. I love you just the way you are. Kita ulangi sama-sama. I love you just the way you are. Sebaiknya mama dan papa, tidak mungkin mama papa mendengarkan Anda 24 jam sehari, tidak mungkin. Semahal apapun tarif dokter dan psikiater, tidak mungkin mendengarkan Anda 24 jam sehari. Guru spiritual juga serupa, tidak mungkin 24 jam dengerin. Tapi Anda bisa mendengarkan diri Anda 24 jam sehari. Di psikologi ada bidang namanya inner conversation, percakapan di dalam. Itu percakapan terpanjang sekaligus terpenting. Orang-orang cahaya mukanya berbeda, indah, itu percakapan di dalamnya indah. Itu muka-muka yang kacau itu, percakapan di dalamnya pasti kacau. Yang rambutnya lurus, mau keriting, mau hitam, mau putih, sudah putih tambah putih. Yang pendek pakai sepatu hak yang tinggi, ya segala macam lah. Banyak sekali yang ditolak. Tapi yang namanya percakapan yang indah, yang membuat wanita tambah tua, tambah cantik, pria tambah tua, tambah simpatik adalah percakapkan penerimaan diri. Makanya self-acceptance is the most beautiful inner sunrise. Penerimaan diri adalah matahari terbit yang terindah yang pernah terbit di dalam. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Di mulut saya tidak berhenti makan. Tepuk tangan. Ingat adik-adik remaja tercinta. Adik-adik remaja tercinta, satu-satunya orang yang bisa Anda ajak bercakap-cakap 24 jam sehari, diri Anda sendiri. Sehingga kalau percakapan yang negatif, Anda menjadi sumber racun bagi diri Anda sendiri. Tapi kalau percakapan di dalamnya indah, Anda menjadi sumber obat bagi diri Anda sendiri. Jangan lupa lihat sisi-sisi indah dari tubuh dan hidup Anda, kemudian disyukuri. Mantra di cermin kita baca sama-sama. I love you just the way you are. Makanya ada orang yang fisiknya biasa-biasa saja, tapi tampilannya bagus, berkarisma, itu inner conversationnya bagus. Dulu guruji sekolah di negeri bule, kalau teman-teman bule itu presentasinya bagus sekali, 2-3 kali lipat lebih bagus dibanding kita. Setelah diteliti teman-teman bule itu sejak kecil oleh orang tuanya ditanamkan percaya diri bagus sekali. Lihat kalau di bandara, anak-anak kecil bule lari ke sana, lari ke sini, tidak ada larang. Kita jangan ke sana, kesetrum, awas jatuh. Ya begitulah. Tapi teman-teman bule kenapa bicaranya bagus? Bahasa Inggrisnya yang ngomong. Duduknya bagus karena dari kecil sudah diajarin percaya diri yang bagus. Di timur ya tahu sendirilah. Nah, kita udah terlanjur, sekarang bisa diperbaiki. Ya, matahari terbit terindah di dalam bernama penerimaan diri.
Namo Lakeswarahaya. Namo Lakeswarahaya.